wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nabiyihil ladzi istanqadana bihi min ibadatil awthani wal asnam wa ala alihi wa ashabihin nujabail bararatil kiram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sadaqallahul azim. Setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian, kepada seluruh alim ulama, guru-guru kami yang telah hadir di dalam masjid yang sangat kita cintai, kepada seluruh panitia masjid, Tunku Imam Syekh Masjid, di mana pada hari yang sangat mulia ini sudah mempercayai saya untuk membaca 2 rukun al-khutbah. Dan yang sangat teristimewa yaitu kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum luntuan baca rukun doa al-khutbah, ada sepatah 2 kata mudah-mudahan bermanfaat bagi uluntuan sendiri dan semoga juga bisa bermanfaat bagi hadirin tamu Allah sekalian. Mari kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita yaitu ciri-ciri orang yang bahagia dunia wal akhirat, ataupun bisa disingkat yaitu ahlus sa'adah, orang-orang yang mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan dari ahlus sa'adah adalah ahlus syaqawah, orang-orang yang celaka. Orang bahagia dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara orang yang celaka akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita perhatikan beberapa ciri khas ahlus sa'adah, beberapa ciri khas orang yang mendapat kemenangan, sebagaimana Allah gambarkan di awal surah Al-Baqarah. Karena ini ayat ini penting sekali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayat ini dikumpulkan oleh para sahabat Nabi gepudu awai surat Al-Baqarah. Secara garis besar
orang yang bahagia itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat khusus orang bahagia. Pertama yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman dengan alam gaib. Mungkin kita sering tak dengar alam gaib. Kalau secara bahasa gaib itu adalah maghaba anka, yang jauh dengan kita, yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala, itu namanya gaib. Tapi yang dimaksudkan gaib di dalam ayat tersebut, sebagaimana di dalam tafsir Jalalain dan tafsir-tafsir lain yang mu'tabar, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada surga, beriman kepada neraka, dan beriman juga kepada hari kiamat. Maka pada hari yang sangat mulia ini, mari kita renungkan, khusus di Tayo dalam Masjid Uronyo, apakah kita termasuk salah satu orang yang benar-benar beriman dengan alam gaib, benar-benar beriman kepada surga, benar-benar beriman kepada neraka? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mungkin menyatakan satu persatu semua kita akan menjawab, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada azab kubur, saya beriman kepada surga, dan saya beriman kepada neraka. Tetapi yang butuh, yang hakikat adalah kehidupan kita dalam dunia uronyo, kita sedang mengarah kemana? Kalau perjalanan kehidupan kita sedang mengarah ke neraka, maka kita belum benar-benar iman dengan neraka. Kalau perjalanan kehidupan kita bukan arahnya ke surga, berarti kita belum benar-benar beriman dengan surga. Karena mulut ini boleh berbohong. Dia tak penget draw ke draw tu. Tak pegah A tapi dalam hati kita B. Atau tak pegah A tapi dalam hati kita belum benar yakin apa yang kita ucapkan tadi. Maka hadirin tamu Allah, untuk mendapatkan keyakinan itu, untuk merempak butoi-butoi yakin, tidak lain kecuali yaitu dengan belajar ilmu tauhid, ilmu tentang keimanan, ilmu teologi. Alhamdulillah, kita hari ini lahir dari rahim orang yang beriman. Itu adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan urang si gedanya urang meiman, ayah gedanya urang meiman, mak gedanya urang meiman. Kita lahir dalam keadaan beriman. Pertanyaannya, apakah cukup iman itu sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak cukup. Hansip iman tacok bakma tu. Karena go pegah na Allah, tanyo na Allah, karena mak ge tanyo ke pegah meiman ke Allah. Getanyo ka kita meiman si dengan Allah. Itu kita dinamakan kalau dalam istilah tauhid muqallid. Wa kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Setiap orang yang taklid mengikuti orang lain dalam ilmu tauhid, maka iman orang tersebut lam yakhlu min tardidi, dalam keadaan keraguan. Ulama berbeda pendapat tentang status mukallid tadi.
Sebahagian ulama mengatakan orang yang tidak belajar ilmu tauhid, orang itu kafir. Dan pendapat yang kuat adalah ulama yang berpendapat mukallid tadi tetap dianggap orang beriman, tetapi orang tersebut selalu dalam keadaan berdosa kepada Allah karena tidak mau belajar ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Maka uronyo gedanyo tak perasa drawadu etno kaudip gepudip li Allah karab tahu ba Allah kadang-kadang belum selesai ilmu tauhid. Karab tak merempak dengan Allah golom taturi walaupun tak pegah Allah, tetapi kita belum benar-benar mengenal Allah. Karena faktor tidak belajar ilmu tauhid. Maka kita selalu dalam keadaan berdosa. Tayak mukat ukude, kita sedang mengumpul dosa. Walaupun kadang kengah tamukat, tajak ublang, pegat sedang mengumpul dosa karena belum selesai ilmu fardu ain yang berkaitan dengan tauhid. Ulama katanya merumuskan, membuat rumusan tentang ilmu tauhid agar mudah kita pelajari. Sering tak dengar-dengar lagi tengok sifat 20, sifat 50. Meta pegah 50 boh sifat, tamurno siuro sabah, hanatruk 2 bulan kita selesai ilmu tauhid. Kan hanya sebatas wujud ada, lawannya tidak ada, kidam sedia, lawannya hudus. Kan nanto belajar benar-benar yakin bahwa Tuhan itu ada. Hanadro 2 bulan abu-abu yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah selesai ilmu tauhid. Tapi menyahana serius sampai melinggai dunia hana selesai. Letat urang kagua ba Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mengenal Allah. Bila hana taturi Allah, hana tak belajar ilmu tauhid, maka kita termasuk dalam orang-orang celaka, bukan orang-orang bahagia sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk uronyo alhamdulillah di Aceh hanjir ke alasan katanya hanapat tamurno. Dayah di mana-mana, tengku di mana-mana, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Miata amurno ba tengku ate menempa tengku baba warung je tengku nepurno long wujud long hana muoh lam wujud. Insyaallah dengan lapang dada tengku-tengku yang ada di Aceh tiap gepurno geteyo. Hana gelake peng, hana payah peng wate menempa gayan benapeng sertuh ribele baru getempurno wujud ke geteyo. Justru miata tem lake murno bahagia senang, karena itu adalah ladang amal bagi gopnya. Cuman hari ini kita mau atau tidak, tadim atau hana tak peglah rotuh daripada api neraka. Karena hana yang paling bahagia dalam dunianya kecuali ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam keadaan selamat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada api neraka, masuk ke dalam surga Allah. Kupu katanya udip dalam dunia haya tu tat-tat. Segala fasilitas bak katanya taih dalam rumah mewah, dalam mati taih motor juga hang kena ngurau. Tetapi menan meninggal langsung bermasalah dengan Allah. Ketika kita berhadapan dengan malaikat, langsung inang pun bermasalah. Pat mangat katanya taduk dalam motornya, pat mangat taduk taih dalam rumah. Mia mati tu langsung bermasalah. Karena hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini hana lepas dari 2 persoalan. Meyakan tatamang surga, kakak tatamang neraka. Hana bat tengah-tengah. Baikna rencana dang bat tengah hana meyakan surga neraka. Mea melinggai tu dalam keadaan
mayat ada berkan golong taklif hukum dia Allah selesai katanya. Aman walaupun kan surga amal ke bila Allah, tapi paling kurang tengok tambang surga. Tapi hari ini kita sudah baligh, sudah ditaklifkan hukum oleh Allah, maka kita sudah berada dalam bahaya meyakan surga neraka. Setiap urang balik berakal, kalau bukan surga neraka. Maka salah satu syarat untuk masuk surga adalah mengerti ilmu fardu'in yang berkaitan dengan tauhid. Tak pastikan segolom tahu bahwa Allah tengok bekaglah hatanya. Maka hari ini mari sama-sama pak geci tokoh-tokoh masyarakat taduk tapi ke bancara gini bermerdeka daripada api neraka. Bermerdeka di mandum baik sidodro merdeka. Taduk tabahah ke bancara bermerdeka dari api neraka. Karena hana hati dia udip di dalam negara yang merdeka, tapi mati dalam keadaan masuk neraka. Untuk apa? Udip dalam doyanyo si atau ada hana merdeka taat, lih mati saban jeng orang merdeka. Yang membedakan adalah bila kita beriman kepada Allah, sudah belajar ilmu tauhid, sudah belajar ilmu fikah yang berkaitan dengan ilmu fardu'in, kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan terlepas daripada api neraka. Maka saya himbau kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan tungku-tungku sekalian Bandung, mari kita fokus ilmu fardu'in. Ajak orang bersama-sama merdeka daripada api neraka. Kamu dari Huda, Himpunan Ulama Dayah Aceh. Kamu pegat TKD training kader dakwah. Tameng lam kampung pakat anak-anak muda, khusus anak muda, urang tuha yang tim jecit. Mari kita belajar ilmu fardu'in bersama. Enggak butuh waktu lama-lama. Tapi walaupun hana perle wate letrep tat, me hana ta belajar tetap hanjit walaupun rap meninggal dunia. Tajak dari no ke deh umatan. Memang hana jauh, tapi mia hana tajak sampai mati handru. Tapi mia tatem jak hana trip truk. Sebagaimana lu jelaskan buno. 50 sifat mia 2 bulan handru. 50 siuro sabo. Hana truk 2 bulan selesai ilmu fardu'in tentang tauhid. Kemudian siuro hana payah tamurno waplo pejam. Si tengah jam sabar selesai. Mia talipat lah mana teruk mesti ropi dan berno. Tapi karena kita tidak serius, hana serius tak peglah do tu dari kewajiban ilmu fardu'in sampai uronyo kadang hana gelah-gelah dinan. Sampai dawa Allah yang paling sedih. Tengok belum gelah ilmu fardu'in yang berkaitan dengan tauhid. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Berbeda dengan ilmu fardu kifayah. Ya, ilmu fardu kifayah ma yutlabu husuluhu ala ghairi muayyanin. Tuntutannya bukan di atas tiap-tiap individu, tapi tuntunannya secara kolektif. So yang kubut kajet ateh nama kana sidrawo. Yang penting na so kubut. Misalnya di kampung teo na urang semano jenazah na tunggu imum. Karena tunggu imum kasih kaglah kewajiban tayang. Hana getuntut geteng singoh di akhirat gara-gara handa doa cara semano jenazah. Cara pekafan mayat. Tapi gara-gara hanjit ilmu fardu'in getuntut singoh li Allah Subhanahu wa taala dan gara-garanya geteng payah tatamang neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu yang pertama. Jadi tauhid adalah pondasi dasar. Bila iman geteo kepada Allah rapuh, maka bangunan-bangunannya ada berayuk-rayuk tat, dikhawatirkan akan roboh. BO gumpar heut, ada lagak-lagak tat beget lagi punya pondasi hanakeng berbahaya. Apalagi ketika malaikat maut geak tarik nyawang geteo merumput-rumput iman dengan iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah tamu doa geteu mandum berselamat iman. Karena rugo tahat udip dalam dunia paling rata-rata umur 60 tahun.
Bahagia dengan 60 tahun, sengsara tu hana habis-habis tengok. Kan 1 juta tahun hana habis-habis. 1 miliar kanji. Mai urang mati kafir 1 miliar kan 100 miliar kan hana habis-habis ni. Selama-lamanya dalam neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ciri-ciri orang bahagia yang kedua adalah orang yang mau melaksanakan sembahyang, khususnya sembahyang yang wajib, solah maktubah, siuro si malam mengbawaten apa wajib di Allah. Mari kita renungkan uronyo. Begeh katanya nak pernah tinggal sembahyang, maya manteng tinggal sembahyang masih dalam keadaan berbahaya. Ataupun ada sembahyang tapi sembahyang kita hana sesuai sebagaimana perintah Allah. Sembahyang makalih kerotu. Syarat sembahyang hana taturi, rukun sembahyang hana turi, yang membatalkan sembahyang hana taturi. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tidak didasari oleh ilmu, maka amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardudatun la tuqbalu, ditolakkan oleh Allah, tidak akan diterima sama sekali. Walaupun orangnya tak bedah-bedah duk tajak masjid, tajak melasah hana ada piuh-piuh sembahyang, jika tidak sesuai dengan ilmu, maka sembahyang kita seperti tidak ada. Nah, saban lagetan al-wujud kal adam. Kiban bahaya urang hana sembahyang, sebagaimana yang kata dengar-dengar. Saboh sembahyang tak tinggal 60 tahun payah daih dalam neraka. Urang hana sembahyang yukoh taku. Lewat doa Allah wate sembahyang manteng cak hana ke sembahyang. Ba'dal istitabah lih riu taubat. Akibatnya idunya akan yukoh taku. Apalagi bahaya di akhirat. Maka uronyo pertama tak pastikan kitanya benar tak sembahyang. Yang kedua tak pastikan sembahyang yang tak sembahyang lagi sesuai lagi ke perintah oleh Allah. Menyahana ta murno bak gureh handa doa sesuai atau hana. Maka hari ini mari sama-sama kita belajar ilmu farduin tentang sembahyang. Leh ta murno farduin tentang tauhid, belajar ilmu farduin tentang sembahyang. Toh syarat-syarat sah sembahyang. Tah rukun sembahyang. Mea tate mana trep ji. Lea belah boh rukun sembahyang. Meng boh rukun kauli, mungkinnya yang hek bacut, trep bacut. Mea siuro saboh hana truk waga minggu selesai. Takkan trep bacut bak rukun kauli, tapi trep ju hana buku. Fatihah, fun takbiratul ihram. Allahu akbar. Tamurno ina nyampi hana trip tamurno tinggal ke pegah bek pupayang ba'a dan lain sebagainya bagah dia bak Fatihah menanci hana trip ci 7 buah ayat mesiro saboh 3 minggu selesai Fatihah han leh hanjet tunggu long trip tajet saboh ayat 2 huruf saboh ayat peuk belah huruf selesai menye hanjet Fatihah tak sembahyang na hana butoi tak baca Fatihah lahan yang dapat merubah makna, maka hansah Fatihah, hansah Fatihah, hansah sembahyang payah daih dalam neraka saboh sembahyang 60 tahun. Atau salah tak baca dari nama makna je ke hana makna saban. Payah tak murno bubutui. Tak baca baik gada huruf, baik berubah makna sesuai lagi makharijul huruf. Leh tak baca apa tak murno Fatihah, tak murno tajawud, tak murno selawat baca tu. Kemudian tak murno yang kelima iaitu salim yang pertama. Leh nyan kaglah katanya ilmu farduin tentang sembahyang. Kaglah Allah. Mihana yang tajak dosa. Tak mukat dosa, tajak kena dosa, tak duduk bak warung dosa. Bahkan ilmu farduin yang berkaitan dengan sembahyang belum selesai. Mia lain ka rukun kalbi late juga hana trip le ke purno. Rukun fi'li hana trip ci cara deng yang butoi, cara ruku yang butoi, dumna trip ta ruku tumak ninah ji paling kurung na
Kiban cara sujud yang betul, toh yang wajib menghadap kiblat, toh yang wajib terbuka watai tersujud, toh yang dia terhah, dia tutup, toh yang wajib tutup. Nyan lung rasa hana trip. Tinggai gitu tamita pola uronyo. Kiban cara mandum gitu beglah ilmu farduin. Walaupun dah pegah hana trip, tapi mehan tatim lagi dah pegah menokon. Maka sebagaimana hari ini Huda, sebagaimana lu pegah meno, himpunan ulama daerah Aceh mengajak seluruh masyarakat, khususnya anak muda yang mau bergabung untuk belajar ilmu farduin. InsyaAllah di setiap kabupaten karena pengurus kecamatan juga sudah ada. Kadang na kampung-kampung yang kamu ingin belajar ilmu farduin, dia nelapor ke pengurus kecamatan. Pengurus kecamatan berpegah ke pengurus kabupaten. InsyaAllah kita sedang mengatur strategi bagaimana masyarakat kita selesai farduin, merdeka daripada api neraka. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saboh tu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harta yang Nabi Allah Subhanahu wa taala tak infak bak jalan Allah. Tanya nak harta Nabi Allah tabuh jakut. Mihana tabuh jakut. Harta na lagi tayo akan bermasalah sehingga di akhirat. Karena kadang-kadang kita lalu ghaflah. Tapi ke harta yang Nabi Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas nan kita tahu. Tayo mbak dinamakan nan kita ka bahagia tayo. Kedenya dalung, nalung, kedenya nalung. Yang tani mati lagi dia putra. Maya doya bu siuro si malam paling 3 ada baju peuk boh wate yang 3 ada. Mia tatamah namboh payah musakit. Beh kaya beh gazin baju bu sadim. Jeb ia juga sadim. Long tunggu na pabrik pade, na pabrik beruh. Ada na pabrik beruh, irana baju bu tetap saban lagi orang gazin. Ana beda-beda ada. Oh tunggu long raya ada rumah. Ada raya rumah. Si malam dekat sabuh gambar PHI. Sabuh perata. Pahubei tempat yang menempel tubuh kita. Hanya yang bisa kita nikmati. Selebihnya tidak ada. Yang na putra lih mati singa. Adili juli Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang 5 malaikat. Pertama 4 kacau harta. Kan mangat dah minta peng. Untuk minta peng payah berhubungan dengan manusia. Dalam berhubungan dengan manusia kadang payah tak penget gok bacut mengaiblo dah kita yo. Tengok hana galak ada tak perah bereh dah barangnya. Nya napeng cika kulung cok kedro lu. Padahal late kecil-kecil roh hana galak. Cuman bak tak minta peng kadang-kadang payah tak penget gok. Payah tamu pakai nganggop. Tapi yang paling berbahaya, taniak mati hana menempat mati kita yo akan bermasalah. Nah, kadang-kadang di antara kita yo tunggu hanja ta infak tunggu. Pakan long nasinya anam padimboh 7 sinya long tunggu. Baik sampai waktu meninggal long hana long kubah sapu kuji. Itu juga kesalahan cara berfikir. Getanyo kali nak tetapkan mandum li Allah Subhanahu wa taala dumna kadar bu kadar iya. Berih dumna ta bajuh iya dumna ta jeb nafah padungga ta tarik. Tayo khawatir ke ane getanyo. Ate gebi ke getanyo kaya tak ada fikir kurun lain. Kedra oleh putra yang tak persiapkan. Mejek deh tak dengar gekun li Allah taala nyan yang lungbi bak jaro kata untuk gata kan kanu kata. Putra yang tak persembahkan untuk akhirat. Nyo sekian banyak harta karena 1 M harta. Na takubah akhirat 1 miliar. Miana takubah 1 miliar, mia 1 M 100 juta tak sedekah berarti kita karena tadro yang butuh ya tadro 10%. Karena 1 miliar 100 juta adalah 10% dari 1 miliar. Nya miana kagak apa itu? Takubah gane neo meka nya jih jatah gatin dum letat takubah harta li Allah dalam waktu detik gepu sakit tanya gepurugo sagoje tayo he tampake ngaurung jamun hana manfaat harta kita sia-sia. Dan yang paling berbahaya lon takubah hana yang hana ilmu
Lagi kejadian lainnya lupa sedih menyedihkan menana kalian media sosial. Seorang anak menggugat ibunya sendiri. Nak pertamang mak dalam neraka payah tamu abu-abu sekalian. Nauzubillah beruh ba anu tengok. Gara-gara harta. Kiban perasaan urung si ide kage lamuru. Hangga doa mekli pi, hangga doa pegah pi, mati-matian kumpulkan harta. Justru watem lingkai gayan ikirim dosa-dosa. Dicok harta hana manfaat dimujudi, diinfak bak kejahatan, dipuduk bak kejahatan. So yang tanggung dosa tengok yang kaih lang kuburan ini. Gara-gara harta yang tak kubah pakai anu, tabe anu, mu pakai anu ngan mak nyo kejadian abu. Long pegah ke pelajaran di takengon bersa. Mianan kalian media sosial di kalian seorang anak menggugat ibunya. Handa tong pegah abu lama tewuh tu. Etno bati budi pekerti. Etno adab akhlak, ilmu pengetahuan agama, urang Aceh. Na'udzubillah tamu doa beruh ba anu gitu yang busoh-soh ni. Lebih hegat baik takubah sapu. Takubah dro, takubah padumna limang takubah baik kubah sapu daripada pakai. Maka hadirin sidang jamaah Jumat, tunggu-tunggu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tacok kesimpulan bacut. Mari sisa umur yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala tak pergunakan untuk berjuang mati-matian tapi selamat dro daripada api neraka untuk tatamang surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara pertama belajar ilmu tauhid yang berkaitan dengan fardu nilai baik dalam taat. Kemudian tak sembahyang, untuk tak sembahyang harus punya ilmu tentang sembahyang. Tak pastikan tanyo sah Fatihah, tanyo butoi tak baca takbiratul ihram, tanyo butoi tak baca tasyahud, butoi gerak-gerik gini dalam sembahyang dengan cara tamurno bak gure. Tapi dengar bak gure begekeun le gure ka butoi Fatihah dawan. Begitu juga selanjutnya nah harta Nabi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tayo tahu ba Allah bertato infak hartanya. Mengajit penolong geteo ketika geteo tahu ba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tayo yang na dalam masjid bauro yang sangat mulianya mandung geteo menjadi ahlus saadah, orang yang mendapat kemenangan yaitu dengan masuk surga dan terhindar daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ino tatamang dalam dua rukun al-khutbah di mana kesilapan tengku abu-abu tegur supaya Jumat ketemu sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.